Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis balaghah Qur'aniyah pada Quran surah An-Nahl ayat 3 sampai 4. Saya sendiri Haliza Khairul Umar Rashid dengan NIM akhir 01 kelas 5A, dosen pengampu Bapak Muhson Nawawi MA. Pada surat An-Nahl ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun, yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, Maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian penjelasan dalam tafsir Al-Wasit, yaitu Dia merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu dengan kebenaran, tidak sia-sia diciptakan untuk sebuah misi yang benar dan tidak main-main. Kemudian maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan, yaitu Allah tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dimulai dengan keduanya, tetapi karena kesempurnaan dalil, maka harus diikuti dengan dalil tentang jenis-jenis ciptaan dan makhluk. Penciptaan manusia, tahapan-tahapannya merupakan makhluk yang paling menakjubkan. Penciptaan hewan dan kondisinya. Kemudian, spesies yang mengikuti manusia dalam penguasaan keahlian dengan segala keberkahan pada spesiesnya. Penciptaan penopang kehidupan, yaitu air, tumbuh-tumbuhan, penciptaan sebab waktu, musim, kemudian dengan penciptaan mineral-mineral duniawi, seperti lautan, kemudian gunung-gunung, sungai-sungai, jalan-jalan, serta tanda-tanda petunjuk. Dan pada tafsir At-Tahrir wa Tanwir, yaitu huruf ba pada kata bil haqqi dengan kebenaran itu berkaitan dengan kata khalaqa, diciptakan, karena ciptaan adalah sesuatu yang dibalut dengan kebenaran. Kemudian, serta kejujuran digunakan sebagai gambaran kesempurnaan sesuatu dalam jenisnya. Kemudian selanjutnya, yaitu manusia diminta untuk tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Sungguh Allah Maha Tinggi dari segala apa yang dipersekutukannya. Kemudian pada slide selanjutnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan analisis balaghah dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir dan Ibnu Katsir. Yang pertama, mengapa menggunakan kata khalaqa bukan sona'a? Dengan kata khalaqa yaitu dan sona'a memiliki arti yang sama, yaitu menciptakan. Tetapi terdapat perbedaan, yaitu kalau khalaqa mengandung makna yang mendalam, yaitu proses penciptaan awal termasuk komponen atau isi yang ada di dalamnya, dan sangat menggambarkan ciptaan sempurna, terorganisir dan tidak serupa dengannya. Berarti hanya Allah yang pantas untuk mendapatkannya. Sementara sona'a yaitu lebih berarti membuat atau mengerjakan sesuatu, biasanya merujuk pada tindakan manusia. Pengertian ini mengandung pengertian bahwa sesuatu diciptakan dari bahan yang sebelumnya sudah ada, yaitu secara struktur dan terukur. Yang kedua, mengapa menggunakan kata as-samawat bukan as-sama? As-samawat berarti langit-langit dalam bentuk jamak, sedangkan mufradnya yaitu as-sama yang berarti langit saja. Menggunakan as-samawat karena menggambarkan banyaknya lapisan langit, yaitu dengan keagungan Allah terdapat 7 lapis langit, kemudian memiliki kompleksitas penciptaan yang luas, lalu mengacu kepada keseluruhan benda-benda langit seperti planet-planet, bintang-bintang, dan galaksi.
Analisis balaghah yang pertama yaitu terdapat isim tafdhil atau peningkatan pada lafaz ta'ala, yaitu peningkatan atau keunggulan yang berarti maha tinggi keunggulan dan kebesaran Allah dibandingkan dengan apapun. Kemudian yang kedua yaitu terdapat iltifat atau perubahan fokus, yaitu perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain, yaitu penyebutan penciptaan menuju pengingkaran terhadap perbuatan syirik. Kemudian yang terakhir terdapat tafkhim atau penegasan pada lafaz ta'ala, adalah penegasan dan pembesaran karena kata ini memperlihatkan bahwa tidak ada apapun yang layak disandingkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu surat An-Nahl pada ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari mani, lalu ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Kemudian penjelasan dalam tafsir Al-Wasit pada lafaz nutfatnya menggambarkan penciptaan manusia oleh Allah dimulai dari keadaan yang sangat kecil dan lemah, yaitu hanya setetes air mani. Kemudian pada lafaz faida menunjukkan perubahan mendadak yang sangat mencolok, di mana setelah proses penciptaan manusia menjadi makhluk yang dapat menentang atau bahkan berdebat khosim dengan kenyataan atau kebenaran. Pada lafaz mubin menunjukkan bahwa penentangan tersebut nyata dan jelas, menggambarkan bahwa manusia seringkali terpedaya oleh kekuatan dan potensi yang dimilikinya sehingga lupa diri dan menentang yang benar. Secara keseluruhan, ayat ini menggambarkan perbedaan yang mencolok antara asal-usul manusia yang sangat kecil dan lemah, serta sifat manusia yang berkembang bisa menjadi sombong, berani, menentang, bahkan dalam perkara-perkara yang lebih besar. Dari segi balaghah, ayat ini menyajikan gambaran yang kuat dan menonjol tentang transformasi yang luar biasa dalam karakter manusia dari kelemahan menjadi kekuatan yang penuh tantangan. Jadi dalam tafsir Al-Wasit ini yaitu Allah menciptakan manusia yang awalnya dari setetes mani menjadi besar dan terkadang manusia itu lalai, jadi menjadi pembantah yang nyata. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dan analisis balaghah dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir dan Ibnu Katsir. Yang pertama, mengapa menggunakan lafaz al-insan bukan an-nas? Yaitu pemilihan kata al-insan di sini untuk menyoroti kecenderungan umum manusia sebagai individu yang terkadang melupakan asal-usulnya dan cenderung bersikap menantang meskipun telah diciptakan dengan sempurna. Sementara itu, jika yang digunakan ini akan Anas, ini akan merujuk kepada kelompok atau orang banyak seperti masyarakat. Pada ayat ini merujuk untuk individu, manusia secara pribadi. Yang kedua, mengapa menggunakan lafaz nutfah bukan kitrah? Nutfah merujuk kepada setetes air mani, sperma, yang mengandung biji benih sel sperma yang akan bergabung dengan sel telur dalam proses pembuahan. Ini menggambarkan awal mula penciptaan manusia yang sangat kecil dan merupakan bagian dari proses reproduksi manusia. Sedangkan kitrah lebih umum digunakan untuk menggunakan setetes cairan secara umum dan pada cairan dalam berbagai konteks, bisa cairan tetes mata dan lain-lain, atau dapat dibuat oleh manusia. Kemudian analisis balaghahnya yang pertama yaitu terdapat tibak ijab, yaitu pada ayat 4 terdapat analisis balaghah pada ilmu badi yaitu tibak ijab yang berkumpulnya dua kata yang berlawanan atau bisa disebut antonim pada lafaz nutfah dan khosim.
yang artinya lemah dan membantah. Kemudian yang kedua yaitu terdapat isti'aroh atau majas metafora pada lafaz khosim, yaitu majas yang berlebihan karena menjadi makna musuh. Sebenarnya itu dari kata yang keras kepala. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat tafwid atau penyerahan sepenuhnya kepada makna satu kata, yaitu menyerahkan sepenuhnya makna dari lafaz bahasa Arab tersebut kepada makna aslinya. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.